Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hipertonia dan hipotonia yang beranggota ada saya sendiri, Ardelia Herdani, Anissa Sabit, Cindy Aulia Wulandari, Danita Nurma Syafira, dan Dimas Tegar Prayoga. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, patofisiologi, penanganan, dan pencegahan. Yang pertama ada hipertonia. Hipertonia merupakan kondisi ketegangan otot atau kekakuan otot yang tidak mudah rileks. Kondisi ini dapat mempengaruhi otot atau kelompok otot tertentu atau bahkan seluruh tubuh. Hipertonia dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk gangguan neurologis seperti stroke, cerebral palsy, multiple sclerosis, dan cedera otak traumatis. Nah, patofisiologinya, lesi neuron motorik atas yang mungkin diakibatkan oleh cedera, penyakit, atau kondisi yang melibatkan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Kurangnya atau penurunan fungsi neuron motorik atas menyebabkan hilangnya inhibisi dengan resultan hiperaktivitas neuron motorik bawah. Pola kelemahan atau hiperaktivitas otot yang berbeda dapat terjadi berdasarkan lokasi lesi, menyebabkan banyak gejala neurologis termasuk spasisitas, kekakuan, atau distonia. Nah, hipertonia itu ada 3. Yang pertama, hipertonia spastik, melibatkan kejang otot yang tidak terkendali, kekakuan atau pelurusan otot, kontraksi seperti syok pada semua atau sebagian kelompok otot dan tonus otot yang tidak normal. Hal ini terlihat pada gangguan seperti cerebral palsy, stroke, dan cedera tulang belakang. Lanjut. Kekakuan merupakan keadaan hipertonia yang parah di mana resistensi otot terjadi di seluruh rentang gerak sendi yang terpengaruh terlepas dari kecepatan. Hal ini sering dikaitkan dengan lesi ganglia basal. Individu dengan kekakuan hadir dengan kekakuan, penurunan rentang gerak, dan hilangnya kontrol motorik. Yang terakhir ada dystonik hipertonia. Ini mengacu pada resistensi otot terhadap peregangan pasif, di mana seorang terapis dengan lembut meregangkan otot yang tidak aktif hingga panjang yang nyaman dengan kecepatan gerak yang sangat rendah, dan kecenderungan anggota tubuh untuk kembali ke postur tetap yang tidak disengaja dan kadang-kadang abnormal mengikuti gerakan. Untuk selanjutnya itu penanganan hipertonia. Yang pertama itu ada terapi fisik, yang kedua ada kita melakukan olahraga, yang ketiga menggunakan peralatan mobilitas untuk meminimalisir resiko jatuh dan menyebabkan patah tulang. Yang keempat meminum obat pelemas otot, dan yang terakhir yang kelima pemberian suntikan lokal atau toksin botulium pada otot yang terkena untuk mematikan sinyal saraf. Next. Selanjutnya itu ada hipotonia. Apa itu hipotonia? Hipotonia itu kondisi medis yang ditandai dengan kelemahan otot dan kurangnya ketegangan atau kekakuan pada otot seseorang. Pada penderita hipotonia, otot biasanya lemah dan kurang responsif terhadap rangsangan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada gerakan, keseimbangan, dan kemampuan untuk melakukan tugas motoriknya. Patofisiologi hipotonia yaitu nada otot dikendalikan oleh sinyal yang berjalan dari otak ke syaraf dan memberi sinyal ke otot untuk berkontraksi. Pada penderita hipotonia biasanya terdapat kerusakan otak, sumsum tulang belakang, syaraf, ataupun otot, sehingga terjadi penurunan tonus otot, akhirnya membuat otot memiliki jumlah kontraksi yang sangat kecil, dan mengakibatkan otot tersebut terasa kenyal bahkan saat rileks. Hipotonia dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, hipotonia bawaan merupakan hipotonia yang diturunkan secara genetik. Kondisi yang bisa menjadi penyebab hipotonia bawaan yaitu Down syndrome, sindrom Marfan, dispraksia, cerebral palsy, atrofi otot tulang belakang. Dan yang kedua, hipotonia karena kondisi tertentu. Hipotonia yang diperoleh atau karena kondisi tertentu adalah jenis yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi setelah lahir, seperti penyakit, cedera, atau trauma. Berikut beberapa kondisi yang bisa memicu hipotonia akibat hal tertentu. Pertama, kerusakan otot akibat kelainan pembentukan otak. Yang kedua, kekurangan oksigen sebelum atau segera setelah melahirkan.
Yang ketiga, gangguan otot seperti distrofi otot. Yang keempat, gangguan yang mempengaruhi saraf otot. Yang kelima, infeksi seperti meningitis atau ensefalitis. Yang keenam, miastenia gravis. Penanganan hipotonia umumnya dilakukan fisioterapi pediatrik. Beberapa terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama, terapi fisik dan okupasi untuk meningkatkan keterampilan motorik. Yang kedua, terapi wicara bahasa untuk mengatasi kesulitan bicara, menelan, dan bernapas. Yang ketiga, stimulan sensorik untuk meningkatkan fungsi sensorik. Jika pada bayi terjadi kesulitan menelan, dapat diberikan alat bantu menggunakan selang dari mulut menuju lambung bayi. Pencegahan hipotonia dan hipertonia. Sulit untuk mencegah hipotonia dan hipertonia karena seringkali merupakan hasil dari prakondisi yang mendasarinya berdasarkan genetik. Yang pertama, mencegah komplikasi saat persalinan dan cedera lahir. Yang kedua, mengikuti rekomendasi dokter untuk kehamilan yang sehat. Yang ketiga, menghindari rokok, narkoba, dan alkohol. Yang keempat, makan makanan yang bergizi cukup. Yang kelima, mengolah kondisi kesehatan apapun yang dapat mempengaruhi bayi. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.